Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Indriani dari Fakultas Sistem Informasi dengan NIM 41819120071. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari komputer masyarakat. Untuk soal yang pertama, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual yang pertama mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakannya haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta copyright. Hak cipta copyright adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyaknya ciptaannya, maupun memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari beberapa. Yang pertama ada hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Paten. Yang kedua ada hak merek, trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang dapat mendaftarkan merek, pertama ada perorangan, kedua ada beberapa orang pemilik bersama, yang ketiga ada badan hukum. Fungsi merek. Yang pertama menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan, kedua sebagai jaminan atas mutu barangnya, ketiga tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk yang lain atau badan hukum lainnya. Yang ketiga rahasia dagang, trade secret. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Unsur-unsur rahasia dagang terdiri dari unsur dari rahasia dagang adalah adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan. Kedua, mempunyai nilai ekonomi. C. Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan. 4. Desain industri, industrial design. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri, hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 5. Desain tata letak sirkuit. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan.
serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletak 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Yang keenam ada perlindungan varietas tanaman. Plant variety. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya, atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Dengan demikian, perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPS PVT. Diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan. A. Hak kekayaan industri. Terdapat beberapa aspek yang ada pada hak kekayaan industri. Di antaranya adalah yang pertama, merek, yaitu suatu tanda yang ditampilkan berupa logo, gambar, nama, dan lain-lain dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Dua, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. 3. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen dan sirkuit, merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Yang keempat, desain industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna. 5. Rahasia dagang yang memiliki beberapa unsur seperti nilai ekonomi untuk menjaga kerahasiaan suatu bisnis. Sebutkan dan jelaskan hak kekayaan teknologi informasi. Yang pertama, hak cipta perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi hak cipta seseorang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Pasal 2 Ayat 1, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 ayat 1, pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau pertunjukannya. Ayat 2, produsen rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Yang ketiga, penghargaan terhadap kreativitas orang lain. Penghargaan terhadap kreativitas orang lain dapat kita lakukan dengan yang pertama, menggunakan software yang asli atau dengan membeli nomor lisensi. Yang kedua, tidak melakukan duplikasi, membajak, ataupun menyalin tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Yang ketiga,
tidak menggunakan untuk tindakan kriminal atau kejahatan. Yang keempat, tidak memodifikasi, mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Untuk soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Contoh etika IT. Penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user atau pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Untuk soal yang keempat, pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan suatu keadaan masyarakat ketika produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Informasi sendiri merupakan hasil dari pengolahan data dan fakta menjadi komunitas informasi yang lengkap, valid, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan bernilai tinggi jika dimanfaatkan untuk menghasilkan analisis yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Soal yang kelima, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Ada kejahatan baru selama pandemi ini terjadi, yaitu memanfaatkan barang dan alat kesehatan dengan menaikkan harga di atas normal atau bahkan menimbunnya yang menjadikan kelangkaan di masyarakat umum. Selain itu juga informasi hoaks tentang pandemi COVID-19 yang disebarkan luas oleh beberapa tokoh dan kemudian ditangkap oleh polisi. Para pelaku ini memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kerentaan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan masyarakat selama pandemi ini terjadi. Untuk soal yang keenam, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan adalah tentang IoT, di mana banyak masyarakat kita yang belum paham tentang apa itu IoT sendiri. Seiring perkembangan zaman, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Salah satunya contoh IoT yang bisa kita terapkan di rumah adalah smart lamp, yang dimana kita tidak perlu lagi mematikan lampu melalui saklar lampu. Kita bisa mematikannya lewat bot yang sudah kita buat. Sekian jawaban-jawaban soal UAS komputer masyarakat yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.